Terus waktu zamannya Sultan Agung ini para wali ku mboten enten memang. Zaman Sultan Agung, zaman Sultan terakhir Sunan Kalijogo. Terakhir Sunan Kalijogo mendampingi Mataram sampai Sultan Agung. Nah itu. Jadi kan beliau masih dapat memberi nasihat-nasihat kepada Sultan Agung sendiri. Bahkan nama Sultan Agung ini yang merancang juga beliau. Dapat sampai Sultan Agung ini mengadakan upacara mengawinkan anaknya pun dengan Sunan Kalijogo sudah memakai kembar mayang, Mas. Nama kembang mayang bener. Iya, sabun yang bermayang justru Sunan Kalijogo sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sehat ya. Ya, insya Allah. Ya. Panggil malih kali Sekar Media iki. Nggih. Melanjutkan ceritanya pun Raden Mas Jolang iki ya napa, Pak Imam? Ya, nggih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore untuk penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ke Sekar Media. Nggih, matur nuwun. Untuk kepemerintahan Panembahan Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang ini berkisar tahun 12 tahun saja. Nggih. 12 tahun saja. Dan karena waktu itu belum bisa belum begitu menyebarkan Kekuasaan. masih belum mampu lah kan. Nggih. Atau mungkin bisa juga menghindari peperangan atau nggak mau perang dengan siapapun, bisa juga waktu itu. Karena waktu itu di masa Raden Mas Jolang belum ada VOC atau belum ada Penjajah. belum datang waktu itu, belum datang. Masih datang masih di luar pulau, belum sampai ke Jawa. Nah. Kemudian Raden Mas Jolang ini menikah dengan Ratu Mas Banowati atau Dewi Banowati dari Pajang. Putrinya Pangeran Benowo. Nah, dari Sultan Pajang. Juga cucunya Sultan Hadiwijaya Jawa Tingkir. Dan mempunyai anak yang bernama Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Setmiko yang akhirnya jadi Sultan Agung. Jadi Raden Mas Jolang ini putra dari Panembahan Senopati, putra yang ke-10. Ke-10. Nah, kayak 10. Kenapa kok putra yang ke-10 justru nggak dijadikan raja? Justru yang jadikan raja kok bukan anak yang sulung ini. Nggih. Dan dijadikan raja malah yang nomor 10-nya. Malah yang bungsu. Malah Di terakhir. karena Raden Mas Jolang ini putra dari Permaisuri. Oh, nggih. Nah, Atau sing lintene pun dugi selir. selir. Kan anaknya atau putra putrinya Panembahan Senopati ini semua ada 14. Jadi yang Raden Mas Jolang yang ke-10. Oke. Nah, yang ke-10. Tapi setelah sekian lama juga Panembahan Senopati wafat, terus digantikan sama Raden Mas Jolang. Tata niku nganu ya, Pak. Raja ketiga. Raden Mas Jolang ini raja yang ketiga. Bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Karena yang pertama Ki Gede Pemanahan. Baik. Gede Pemanahan. Itu kalau yang kedua
Panembahan Senopati, baru yang ketiga Raden Mas Jolang. Niku Panembahan Senopati niku pejahe mboten perang ya, Pak. Boten perang. Panembahan Senopati boten perang. Karena orang siapa sing iso mateni ya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati orang sakti juga. Nggih. Dia juga muridnya Sunan Kalijogo, juga muridnya Sultan Hadiwijoyo bapaknya. Nggih. Juga muridnya Ki Gedi Pemanan. Ki Gedi Pemanan juga dari cucunya Ki Ageng Selo. Nah itu. Nah, terus pejahe sakit nggih. Nah sakit, dia sakit. Ini udah tua. Nggih, sepuh. Udah sepuh. Kemudian sampai tahun 1601 digantikan sama Raden Mas Jolang sampai tahun 1613. Nah, dari 13 digantikan oleh putranya. Nah, oleh putranya yang bernama si Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmiko. Jatmiko. Ya, Raden Mas Jatmiko. Dan sebelumnya Raden Mas Jatmiko ini sebelum jadi raja ada lagi adiknya. Adiknya Mas Jatmiko. Itu adipati, seorang adipati Matopuro, tapi ada kelainan gimana ya? Agak enggak kurang waras kan gitu. Nggih. Nah, kurang waras. Jadi dijadikan raja sehari. Nah, raja sehari. Setelah 1 hari lengser digantikan oleh Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmiko bergelar Sultan Agung. Sultan Agung. Tadi niku Sultan Agung pun keturunan keempat nih. Sultan Agung sudah raja yang keempat. Iya, raja keempat. Nah, raja yang keempat. Nah, Sultan Agung ini, nah di sini Mas, di kejayaan atau masa keemasannya Mataram itu justru di sini, di zaman pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo ini. Lengkapnya Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati Engalogo Panoto Gomo Khalifatullah Tanah Jawi. Nah, gitu. Gelar Dawa gelar. Pada tahun 1614 membangun istana lagi Mas. Membangun istana lagi di Desa Kerto. Tepatnya di 5 kilo sebelah barat Kota Gede. Nah, di situ membangun istana yang baru, Mataram yang baru. Nah, namanya apa? Namanya tetap Mataram. Sami gitu. Sama, tapi di daerahnya namanya Karto. Nah, namanya Karto. Terus tahun 1614 ini mulai dibangun, baru jadi 1618 baru ditepati. Terus pindah niko. Pindah. Dan saingannya waktu itu ada saingannya Mas. Ada saingannya kerajaan itu. Saingannya ada 2. Gitu. Ada 2. 1 Surabaya, 2 Banten. Datang Surabaya itu kerajaan apa kan? Kadipaten tapi besar namanya juga Surabaya, tetap udah masuk ibu kota, punya namanya disebut besar tadi, disebut saingannya tadi karena dia perekonomiannya lancar Surabaya ini. Selain dia rakyatnya juga udah banyak, terutama maritim Mas. Iya, kawasan maritim. Kawasan maritim Surabaya udah jadi waktu itu. Nah, saingan yang belum kita keluarkan itu waktu itu menjadi saingan. Terus niku tasih dereng di bawah nih Mataram ya? Belum. Makanya dari Sultan Agung inilah terjadi peperangan. Tapi ya kalau peperangan berkepanjangan, tapi yang susah kan tetap rakyat kecil banget. Tetap rakyat kecil. Yang menderita. Nah, jadi Surabaya ini ada sekutunya Mas. Yang main dia persaingan itu. Surabaya ini ada sekutunya daerah Kadipaten Lumajang. Makanya digempur dulu Lumajang. Kali Mataram. Nah, digempur dulu. Di Lumajang ini maksudnya supaya cepat takluk. Iya. Nah, makanya digempur.
melewati daerah Malang, melewati daerah Malang juga. Karena antar Lumajang, kalau mau ke Lumajang jelas melewati Malang, kan gitu. Setelah bisa menaklukkan Lumajang, tidak sampai ke situ, menaklukkan lagi Wonosobo. Nah, Wonosobo daerah Majapahit, itu taklukkan lagi, terus sampai ke timur, bahkan sampai ke Madura. Jadi wilayah Jawa Timur ini sudah takluk semua, Mas, termasuk Belambangan. Kalemataram ya. Kalemataram sampai Belambangan ini digempur juga. Nah, terus Belambangan ini dibantu dengan kerajaan Bali. Nah, tapi juga enggak sanggup juga, tetap kalah juga. Takluk nih Kalemataram. Takluk dengan Mataram. Padahal ini Belambangan ini, Raja Belambangan ini sudah dipimpin waktu itu sudah di zaman, tapi belum ini bukan zaman zamannya Minak Jinggo, bukan itu. Beda versi ya. Beda versi lagi. Belambangan diserbu, terus dapat bantuan dari Bali, tapi gagal juga. Gagal. Akhirnya takluk nih. Tapi takluk ke Mataram, sampai Situbondo, sampai ke Lumajang, terus sampai ke Surabaya, Tuban, Lamongan, semua, Mas, digempur, bergilir. Nah, sampai ke Banten yang saingannya tadi juga digempur juga. Akhirnya takluk ya. Takluk juga semua, sampai ke Palembang, Sriwijaya, gempur juga. Terus waktu niku Mataram niku armada perang kan besar ya. Armada udah mulai zaman, tapi itu di zaman Sultan Agung sudah ada armada, sudah ada maritimnya. Sami kali hampir menyamai kali Surabaya, Majapahit lah. Iya, hampir menyamai. Karena beliau kan tetap masih ada anunya ya, kayak jalan pemikirannya, kayak masih seperti Ki Juru Mertani juga. Dan waktu itu patihnya Sultan Agung ini yang pertama waktu beliau memimpin pada tahun 1613 ini masih Ki Juru Mertani. Tadi ini Ki Juru Mertani pun sepuh nih. Sepuh. Lagi. Jadi dia mendampingi cucu-cucunya. Terus setelah Ki Juru Mertani wafat, digantikan dengan Tumenggung Singoranu. Niku putrane sinten? Tumenggung Singoranu seorang prajurit, Mas. Sanes putrane Juru Mertani. Sanes. Cuma prajurit yang udah pembesar kerajaan waktu itu. Nah, setelah penggempuran atau penaklukan kadipaten tadi, di tahun-tahun berikutnya ini udah berpindah kerajaan ini, udah berpindah ke Karto. Tahun 1618 udah pindah ke kerajaan yang baru, di Jakarta sih. Sampai penyerangan ke VOC waktu itu, karena beliau nggak mau, Mas, kerjasama, Mas, dengan VOC, nggak mau kerjasama. VOC membuat benteng di Jayakarta ya, di Batavia, sebelum Jayakarta, Batavia. Penyerangan pertama gagal. Ya termasuk Sultan Agung nggih pentel lah ya. Pemberani, Mas, pemberani. Napa jenenge sakti, Mas? Sultan Agung sakti, Mas. Selain dia juga ilmu agamanya juga udah tinggi lah namanya. Beliau kalau mau perang memimpin sendiri, Mas. Yang jadi senopatinya beliau sendiri. Terus tumut perang ya? Tumut perang. Sultan Agung mulai penyerangan di Lumajang, Surabaya, sampai ke Belambangan, dia pimpin sendiri pasukannya.
Terus boten mek merintah tok boten nggih. Bukan enggak cuma pemerintah atau kamu yang saya kirim ke sana, enggak, dia langsung turun ke lapangan. Raja sekaligus panglima mungkin. Sultan Agung ini waktu masih bernama Raden Mas Rangsang kan besarnya di pondok pesantren. Ya, nggih. Nah, jadi dia dengan ayahnya ini sudah dipondokkan. Dengan ayahnya sudah dipondokkan, mengaji ilmu agama itu udah dari kecil udah. Nah, makanya beliau juga ngerti ilmu agama juga. Perang ke Batavia dia memimpin sendiri. Terus serangan yang pertama gagal. Karena dia punya lumbung pangan di sana. Kan lumbung persediaan pangan ini untuk prajurit-prajurit dibakar semua oleh Belanda. Nah, dan Belanda bakar semua. Kalah. Jadi kalah. Persediaan makanannya pun tidak akan riyen Bapak. Nah, akhirnya Sultan Agung sampai kedua kali gagal lagi. Gagal lagi. Karena ada yang mengkhianat, Mas. Ini musuh dalam selimut. Setelah kegagalan itu, Sultan Agung punya akal. Jadi Sungai Citarum dikotori. Jadi Sungai Citarum dikotori, kotor Mas, jadi dicemari dengan kotoran-kotoran yang sembarang-barang. Akhirnya di benteng Batavia itu terjadi wabah penyakit. Punya asas siasat ya. Siasat. Jadi seluruh pasukan Belanda ini kebanyakan kena penyakit, kena penyakit. Yang kebanyakannya penyakit kolera. Penyakit kolera waktu itu. Dan penyakitnya menular, termasuk komandannya VOC itu pun tewas kena wabah penyakit itu. Gara-gara sungai ini. Cemari. Tapi akhirnya ketemu pengkhianatnya tadi. Pengkhianat ini juga seorang Temenggung juga di Mataram juga. Waduh. Nah, namanya Temenggung Indronoto. Nah, setelah Indronoto ditangkap, dipancung, dibunuh, dipancung. Terus akhirnya dikuburkan kepalanya dikuburkan di tangga pertama, di tangga pemakaman Imogiri. Nah, pemakaman Imogiri ini yang mendirikan Sultan Agung sendiri. Terus dipenggal kepalanya. Kepalanya dipenggal, terus badannya ditaruh di kolam paling atas, di pemakamannya di atas. Di kolam ada kolam. Terus yang kepalanya ditaruh di tangga. Ya kalau nggak salah ya kalau udah hampir tengah, nggak pertama tengah. Ya. Itu dari setiap orang yang mau naik ke makam itu pasti menginjak. Memang disuruh menginjak. Nah itu ada tandanya makam itu tangganya tidak rata, Mas. Kalau yang lain rata tangga itu yang rata. Tapi kalau yang untuk pengkhianat tadi yang ditanam di situ nggak rata, model bergelombang gitu tangganya. Itu sekitar lebarnya sekitar 40 cm lah lebarnya tangga itu. Ini panjangnya sekitar 3-4 meter, 3 meter, ya segitulah. Nah akhirnya pengkhianat ini setelah dipancung tanam di situ. Jadi supaya rakyat pun disuruh menginjak, bukan cuma kaulo dalam saja, Mas. Bukan kaulo dalam, tapi juga seluruh rakyat Mataram ini disuruh menginjak kepalanya ini. Nah, jadi setiap sampai sekarang pun pasti menginjak. Setiap yang berziarah ke sana pasti menginjak. Jadi sumber kayak niku pengkhianatan negara. Nah, pengkhianatan negara. Karena kegagalan itu terjadi karena orang ini.
Karena seorang Tumenggung ini, dia kan kalau jadi pengkhianat otomatis dapat imbalan besar, Mas. Dapat imbalan besar waktu itu. Walaupun Tumenggung Indronoto ini sudah dapat jabatan tinggi di kerajaan Mataram, sebagai orang penting waktu itu. Cara kasarnya zaman saat ini ku sogokan ya. Nah, sogokan juga, karena Sultan Agung kan nggak bisa disogok, nggak bisa diajak, nggak bisa disuap. Dia orang yang lurus, orang ngerti agama juga, dia orang lurus. Kan terutama POC ini pertama ingin merampas bangsa kita ini dengan remah-remahnya, kan kaya dengan remah-remah waktu itu. Mas-mas belum ketemu waktu itu, mas-mas kayak yang di Kalimantan ini belum ketemu. Masih rempah-rempah atau palawija aja mau dirampas sama mereka. Hasil bumi lah. Hasil bumi, seluruh hasil bumi yang dirampas. Tapi ditolak waktu itu, karena mau kerjasama dengan Sultan Agung, ditolak mentah-mentah. Dia nggak mau menyakiti rakyatnya waktu itu, karena semua dari Palembang atau dari Sriwijaya sampai ke Madura sebagai rakyat dari diakunya bagi rakyat saya semua di Jawa ini, yang ini. Saya nggak mau menyakiti hati mereka, dan akhirnya pertempuran terjadi. Nah, terjadi. Tapi kalau tidak ada pengkhianat, mungkin bisa berhasil serangan ini. Walaupun dia di benteng Belanda itu banyak meriam. Mataram pun juga punya meriam. Nah, Mataram juga punya meriam. Tapi waktu niku pun maju nanti. Pun maju. Meriam loh. Nggih, pun meriam. Sejak zamannya Panembahan Senopati, Mataram sudah punya senjata meriam. Nah, berarti pun nggak ada bedil kan? Pun bedil tapi harus panjang. Iya, Mas. Kalau orang POC kan banyak kan, udah banyak yang pistol pun ada banyak, pistol yang zaman dulu kan ada ya. Nah, di dalam cerita yang lain kan saya nggak pernah menemukan kayak seperti siapa ya? Kenapa ya? Raden Mas Julang ini kadang putra nomor 10 bisa jadi raja. Mungkin ada yang ada. Ini seharusnya nggak bisa jadi raja karena bukan anak sulung kan gitu. Tapi karena beliau ini anaknya dari permaisuri, nah, tetap bisa saja jadi raja. Soalnya yang lain dari Selir. Jadi yang lain Selir. Nah, ini putra putri dari Selir. Nah, berhubung beliau ini anaknya permaisuri, ya harus jadi raja karena jadi raja. Dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Agung. Dan Sultan Agung ini pengembara juga, Mas. Bisa naik haji juga. Nah, bisa naik haji dan dapat gelar di sana juga ada di Mekah waktu itu. Berarti nggak ada gelar di Mekah ya? Nggak ada gelar di Mekah, namanya gelarnya ya Sultan Maulana Abdullah Muhammad Mataram. Mataram panjang juga. Atau sih nyukani gelar di Raja Arab dari penguasa Mekah sana. Oh, terus waktu niko kerajaan Arab itu nggih ngakoni lek Mataram niki nggih. Mataram besar, udah terdengar sampai di sana. Makanya Sultan Agung diberi gelar itu. Yang di zaman waktu Mataram itu. Padahal waktu ke sana Sultan Agung itu tidak memakai pakaian kebesaran raja. Ya karena yang orang berangkat hajian mereka seperti itu kan gitu. Sampai nggak ada atribut kenegaraan nggak ada. Ya biasa kayak orang nyamar itu aja. Dan bahkan perjalanannya pengembaraan Sultan Agung ini juga sampai ke Turki. Rom kan Turki. Yeah. Nah, daerah Rom.
Itu cerita-cerita nanti itu setelah kalau Gangerum itu nanti dengan ada cerita dengan Sejangkung berada. Terus waktu zaman Mataram niku sak dunia ini pun sumerep nggih. Pun sumerep Mas, pun sumerep. Karena Sultan Agung ini tersohor. Nggih. Raja pemberani, raja yang paling tegas. Selain itu mana yang bisa menguasai Pulau Jawa? Bahkan sampai ke Madura. Demak itu aja tidak sampai ke sana. Sampai ke Lumajang. Tidak sampai ke Lumajang. Baru sampai ke Situ Bondo, sampai Penaruan itu aja Gagal. Padahal ngepung Kabupaten di Situ Bondo. Situ Bondo itu sudah 3 bulan. Zamannya Sultan Trenggono. Gagal. Dengan Sultan Agung, ya masih cucu terus ya cucunya lah. Nggih. Nah, cucunya. Sultan Agung yang masih muda bisa menaklukkan seluruh Jawa, Bahkan sampai Madura. Bisa takluk, bahkan Belambangan pun sudah takluk waktu itu. Nah, dan kejayaan Mataram inilah yang mungkin yang sampai sekarang ini masih kita bisa kenang. Di bawah kekuasaan Sultan Agung nggih. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya. Ini kalau dia kan dari tahun 1640 dapat gelar lagi Tapak Panjang. Gelar Sultan Agung ini. Sultan Agung itu selain Sultan Agung Hanyokrokusumo aja. Setelah tahun 1640 tambahi gelar Panembahan lagi. Ya, itu Panembahan, bukan Sultan, Panembahan. Dan setelah itu Susuhunan. Nah, Susuhunan. Dan Sultan Agung aslinya lebih memilih Susuhunan. Nah, berbeda Sultan Susuhunan tadi. Terus waktu zamannya Sultan Agung ini para wali pun mboten enten memang. Zaman Sultan terakhir Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mendampingi Mataram sampai Sultan Agung. Nah, itu. Jadi kan beliau masih dapat memberi nasihat kepada Sultan Agung sendiri. Bahkan nama Sultan Agung ini yang merancang juga beliau. Sampai Sultan Agung ini mengadakan upacara mengawinkan anaknya pun dengan Sunan Kalijogo sudah memakai kembar mayang, Mas. Nama kembang mayang benar. Iya, sabun. Yang meracik justru Sunan Kalijogo sendiri. Yang sampai sekarang kita pakai adabnya. Nah, terus ada pakai suruh yang digulung. Nah, suruh yang digulung terus diikat sama benang itu kan dilempar itu kalau orang sekarang namanya gantal. Sebelumnya bukan gantal waktu itu, zaman Sultan Agung bukan gantal, cuma orang sekarang aja nyebutnya gantal. Sebetulnya namanya bantal karena digulung bulat terus diikat sama benang putih seperti bantal guling, namanya disebut bantal. Senes gantar. Ya, dua biji. Nah itu nanti seperti bermayang atau alat perkawinan nanti kita jelaskan di lain waktu. Kita ada nama-namanya semua. Nah, dan dari Sultan Agung inilah kejayaan Mataram kita dengar sampai sekarang, mungkin juga kita kenang bahkan sampai sekarang. Pertama penyerbuan kepada Belanda, kepada VOC, Sultan Agung yang berani, yang melopori lah mungkin. Yang pelopor pertama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah itu. Seandainya mboten enten pengkhianat nggih kalah Pak Imam. Seandainya gak ada pengkhianat seperti Endronoto ini, Sultan Agung berhasil mengusir penjajah ini. Mboten ngantos karena di jajahan ngantos 350 tahun niku Pak Imam. Nah, gagalnya Sultan Agung kan rahasia penyerangan ini bocor. Bocor. Baik dari sejumlah pasukan, kekuatan prajurit ini seluruhnya 10.000 Mas. Zaman waktu niku zaman waktu
waktu Mataram itu 10.000. Itu udah termasuk prajurit dari Makassar. Terus Sulawesi mriko nggih. Nggih, Sulawesi. Namanya prajuritnya Sultan Agung ini ada khusus orang-orang Sulawesi toh waktu itu. Nah, yang diambil dari sana, yang diambil dari orang-orang Bugis. Seandainya kalau nggak ada pengkhianat, VOC itu sudah nggak sampai kita sampai tahun 45 berapa, nggak sampai perang. Nggak sampai terjadi 350 tahun. Nah, nggak sampai itu, karena bocor. Sampai lumbung pangan pun dibocorkan, sehingga prajurit seluruh pasukan mengalami kelaparan waktu itu. Nah, tapi ya salut dengan Sultan Agung ini karena dengan senjata minim ya senjatanya. Nah, kalau dibandingkan senjatanya POC punya pistol, punya bedil, punya meriam yang lengkap, senjata lengkap waktu itu. Dan orang Mataram berapa biji punya meriam waktu itu? Paling 4 biji, 5 biji itu aja meriamnya. Dengan musuh begitu besar ya, senjata pakai peluru. Tapi kalau masalah jumlah prajurit paling kalah kan? Jumlah prajurit besar udah VOC Mataram ini. Harusnya bisa mukul mundur. Nggih, seharusnya pun sakit nyalahkan VOC. Nah, jangan mukul mundur. Karena Medan sudah dikuasai, Mas. Medan sudah dikuasai sama Mataram. Karena itu sudah bocor tadi. Bocor. Besok ada penyerangan di Mataram. Nah, sebenarnya sudah siap. Nggih pun siap. Jumlahnya berapa? 10.000. Nah, otomatis saya sudah antisipasi. Nah, antisipasi. Sebelum pasukan datang, di atasnya benteng sudah siaga seluruh pasukan dari Belanda itu. Karena udah bocor-bocor itu, Mas. Tapi ya itu kisah niki zaman waktu niku mun enten pengkhianat. Ngantos zaman sakniki nggih pengkhianat bangsa tasih enten. Pengkhianat ya mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi ya kalau kejadian seperti ini ya tetap ada yang namanya pengkhianat, tetap ada. Tapi kalau mudah-mudahan ya jangan sampai. Soalnya namanya pengkhianat bangsa itu lagi kejam. Itu dari sejak zaman Nabi pun, zaman Rasulullah sudah ada. Pengkhianat itu sudah ada. Pengkhianat. Nah, ada. Oke, sementara hanya cukup sampai di sini dulu. Nah, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Dan kalau ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kekurangan, silakan komen di kolom di bawah ini. Dan cukup sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.